tahun ini kita coba adain Alas Purwo Jungle Run. Berarti lari di dalam Alas Purwo? Betul. Wah, keren Menarik banget. Justru kalau di trail run itu misalnya tadi yang Kesangkut kayak ada akar itu tadi. pohon yang jatuh melintang, kemudian ada akar, itu justru malah yang Bikin, pada mereka tantangannya cari bikin itu. asik Iya, gitu ya. gitu. Bisa nanti kan di rute itu tidak jauh juga dari lokasi tadi yang Savana Sadengan, bisa lihat banteng, merak dan sebagainya. Halo sobat-sobat UGM Channel, kembali lagi bersama aku Bintang. Nah di sini tuh kita akan berbincang-bincang lagi. Tapi di sini aku nggak sendirian nih sobat-sobat. Di sini itu aku ditemanin oleh Hai Sobat UGM Channel, aku Giska. Dan selain aku dan Bintang, kali ini kita kedatangan dua wanita yang sangat cantik. sangat keren. Pokoknya wah, supaya aku aja itu kayak pas pertama kali mendengar ceritanya mereka ini aku langsung wow gitu. Agak versi ya, Iya, agak tapi versi. emang keren banget. Nah, kali ini kita ditemenin sama Mbak Nana dan Ibu Novita. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, boleh dulu nih perkenalan mungkin dari Ibu Novita dulu. Oke, perkenalkan saya Novita Kusumawardani. Kebetulan saat ini mendapatkan amanah untuk mengelola Taman Nasional Alas Purwo, Wah, sebuah jauh banget kawasan ya. konservasi di ujung timur Pulau Jawa di Banyuwangi. Itu sobat-sobat yang aku bilang keren banget gitu. Seorang wanita dan mengurus alas Purwo lagi Banyuwangi. Keren banget kan? Yang katanya banyak hantunya tuh ya. Gak boleh gitu dong. Terus kita di sini juga ada Mbak Nana teman-teman. Ini boleh disapa dulu. Halo Mbak Nana. Halo Mbak Bintang. Mungkin bisa perkenalan aja. Oh ya, oke. Nama saya Nana. Saya di sini mewakili Kagama Lari untuk Berbagi atau biasa disingkat klub. Dan Kagama Lari untuk Berbagi ini adalah salah satu kagama komunitas di bawah pimpinan pusat kagama, dan kegiatan kita itu mencakup minat lari gitu. Kebetulan saya sekarang sedang menjadi sekretaris umumnya Kagama Lari untuk Berbagi atau biasa disebut Carik kalau di kita, karena Carik. ketua umumnya disebut lurah, sekretarisnya disebut Carik. Oh, berarti Sangat kayak Jawa. struktural Jawa ya. Iya, perangkat Biasa, desa, iya. perangkat desa. Nah ini teman-teman, ini Mbak Nananya juga keren banget. Terlihat wanita yang sehat banget ya, berbeda dengan saya yang jalan dikit udah langsung ngos-ngosan gitu. Dikit sakit punggung. Nah di sini kan ada Mbak Nana dan Ibu Novita dari klub dan TNAP. Mungkin kita bisa cari tahu lebih dalam ya apa itu TNAP, Ibu Novita. Ya, TNAP itu Taman Nasional Alas Purwo ya. Ini sebuah kawasan hutan konservasi Taman Nasional yang ada di Banyuwangi, luasnya sekitar 44.037 hektar. Ini hutan yang berada di ada macam-macam, ada savananya, ada pantainya, ada hutannya, satwanya juga lengkap tumbuhannya, dan salah satu satwa yang jadi maskot ini yang menjadi amanah untuk kami kelola itu adalah banteng Jawa. Jadi dia satwa yang dilindungi yang cuma ada di Pulau Jawa dan cuma ada di 4 taman nasional di Jawa, salah satunya di Alas Purwo. Di Alas Purwo ini tercatat berapa, Ibu? Banteng. Iya, Kalau bantengnya. banteng terakhir kali kami survei itu ada sekitar 400 ekor. Wah, Ini mungkin itu udah termasuk yang termasuk yang populasinya paling dewasa, bagus. anak. Iya, ada. Wah, Satwa lumayan. lain juga ada macan tutul, ada merak, elang Jawa, ada juga penyu. Ini biasanya kami ada program khusus penangkaran penyu semi alami yang kemudian dilepas liarkan juga untuk dilepas di pantai. Biasanya dilepas gitu. liarkan kemana, Ibu? Kalau penyu di pantai. Oh, di Nanti pantai. kalau pengunjung mau ke Alas Purwo ikut melepaskan penyu juga bisa. Perlu Kapan-kapan main pendaftaran aja juga nih tapi Mbak ya, Ibu ya? Bintang sama Mbak Giska. Kemarin saya juga pernah ada program dari fakultas juga dari Dewan Mahasiswanya, itu juga ngelepasin penyu, tapi ya di Jogja aja. Mungkin bisa next time kita ke Banyuwangi sekalian biar Oke, sekalian jalan-jalan main. ke Banyuwangi. Sekalian Iya, jalan-jalan ya. jalan-jalan juga. Healing teman-teman. Mungkin di sini juga kita bisa lebih tahu nih gimana penangkaran dari TNAP itu sendiri kan bukan hanya di satwa doang ya Ibu. Iya. Kalau buat di tumbuh-tumbuhannya, Di tumbuhannya juga bermacam-macam. Tercatat Kalau berapa, yang 700-an lebih ya, banyak yang banget. khas itu ada sawo kecil, ada kepuh. Nah, lambangnya Taman Nasional Alas Purwo itu pohon kepuh.
Kemudian ada juga potensi wisata alam yang nggak cuma menjaga satwa dan tumbuhannya, tapi kita juga potensi wisata alamnya luar biasa. Salah satunya itu di Alas Purwo itu ada pantai namanya Plengkung. Itu salah satu tempat surfing terbaik di dunia. Nah, jadi kita juga ada event World Surfing Liga yang terakhir diadakan 2022 itu turis dari berbagai negara. Turisnya turis minat khusus ya untuk olahraga surfing itu. Oh. Berarti memang banyak banget sebenarnya yang bisa diekspor Betul, dari betul. Alas Purwo ya Bu. Nah kalau Alas Purwo sendiri ini sekarang itu terbuka untuk umum atau sebenarnya ada kriteria tertentu untuk pengunjung yang bisa masuk ke Alas Purwo? Terbuka untuk umum. Jadi pengunjung wisata semuanya bisa Semuanya berkunjung. Iya. Untuk semua wilayah di Alas Purwo atau Ada wilayah-wilayah tertentu. Jadi Taman Nasional itu kan kawasannya dibagi berdasarkan zonasi ya. Nah, yang bisa untuk wisata itu namanya zona pemanfaatan. Nanti ada zona inti yang benar-benar tidak boleh ada wisatawan, cuma boleh untuk kegiatan penelitian. Biasanya kalau ada adik mahasiswa penelitian boleh di zona inti atau kegiatan pendidikan, praktek, PKL gitu ya dari biasanya yang sering dari Fakultas Kehutanan, Fakultas Biologi itu. kalau kita sih nggak mungkin Iya, karena kita soshum ya, tapi bisa kali Bisa main-main. kan sosial kita ada Oh iya, pemberdayaan masyarakat. KKN bisa Nah. di Banyuwangi. Terus kalau biasanya wisatawan itu bisa langsung berinteraksi dengan satwa di sana apa? Tidak Bisa, diperbolehkan? jadi ada salah satu lokasi wisata pengamatan satwa itu namanya Sadengan ya, Savana Sadengan itu kita bisa dengan mudah melihat atraksi satwa, banteng, merak, kemudian berbagai jenis burung, rusa itu bisa dengan mudah dilihat di sana. Asik deh, pokoknya harus ke sana lah. Bisa kali ya kita Ini jadwalkan. kita agendakan ya. Mungkin nanti di belakang bisa minta nomor Ibu Novita kali ya. Jadi Boleh. kalau misal kita mampir bisa ditemenin Ibu Novitanya langsung. Nah, di sini juga ada Mbak Nana nih. Iya. Terus kan Mbak Nana ini dari Kagama Berlari, Kagama Kagama Lari Lari untuk untuk berbagi. Itu sebuah komunitas kagama ya, Mbak? Iya, Mungkin bisa dijelasin juga ke teman-teman gitu. Ya, Kagama Lari untuk Berbagi itu salah satu komunitas di bawah PP Kagama yang mengakomodasi atau menampung teman-teman yang punya hobi lari. Itu karena namanya Kagama, jadi syaratnya memang harus jadi Kagama dulu. Wah, padahal kita baru mau join ya. Belum Ya, ya, masih komunitas alumni. komunitas lari termahal di dunia kayaknya karena daftarnya pakai UGM dulu. UKT dulu. UKT dulu 7 semester 8 Iya, semester gitu ya teman-teman Susah gitu. gitu. Nah, Tapi ini bukan lari dari kenyataan kan, Mbak? wah itu Itu agak berat sih kalau itu ya, Mbak ya. tapi kita menampung apa ya, memfasilitasi anggota yang tipe larinya jenis apapun, misalnya mau yang larinya itu sebenarnya jalan sehat aja sampai ke yang pelari kencang, itu semuanya kita Lengkap ya, Mbak? akomodasi. Iya gitu. Biasanya kalau kita mengadakan event internal itu ada opsi kecepatannya. Oh. Jadi tiap opsi kecepatan kita kayak berikan satu PIC lah gitu, terus kemudian nanti bisa berlari sesuai kecepatan masing-masing gitu. Kalau klub singkatannya emang agak lucu ya, karena kalau misalnya di antara komunitas lari yang lain ditanyain komunitasnya namanya apa? Klub apa? Ya klub gitu. Ya klub. Ternyata singkatan nih. Ternyata singkatan. Kenapa Kagama Lari untuk Berbagi? Karena kami dari awal berdirinya klub itu tahun 2018, itu memang berkomitmen bahwa kita nggak cuma sekedar lari aja, tapi juga di situ ada misi charity, yaitu berbagi. Dulu awalnya sebelum dipanjangin jadi Kagama Lari untuk Berbagi itu, awalnya Kagama Lari untuk beasiswa. Karena tujuan kita berlari salah satunya adalah pengumpulan donasi untuk beasiswa Kagama. Beasiswa Kagama untuk mahasiswa UGM yang tidak mampu gitu, kita salurkan lewat situ. Dan klub alhamdulillah sampai saat ini menjadi Kagama komunitas dengan donasi terbanyak untuk beasiswa Kagama. Luar biasa. Wah, Boleh keren. tepuk tangan dong. Dari Bener. hobi bisa jadi kontribusi sosial Oh, untuk iya. teman-teman yang membutuhkan nih. Nah kalau misalnya bentuk cara penggalangan dananya tuh seperti apa sih Mbak untuk di klub ini? Kalau penggalangan dananya itu ada beberapa macam, nanti berhubungan juga dengan event-event klub. Kalau dulu waktu awal-awal itu kita sempat mengadakan event banyak-banyakan mencari donasi. Jadi misalnya
saya dalam 1 bulan ke depan saya sanggup lari 100 kilo. Terus kemudian saya mengundang sesama Kagama itu untuk menjadi sponsor saya. Misalnya ada yang, oh ya kalau tiap 1 kilomu saya hargai 20.000, saya hargai 100.000 misalnya kayak gitu. Terus uang yang terkumpul itu kemudian disalurkan ke donasi Kagama. Terus tapi kalau sekarang kita model kegiatannya yang fisik secara rutin ada 2, UGM Trail Run bulan Oktober dan UGM Ultra Charity Run bulan Desember. UGM Ultra Charity Run ini biasanya harinya barengan dengan puncak acara Dies Natalis. Jadi kita finishnya penyerahan plakat beasiswa ke rektor di acara puncaknya Dies Natalis itu gitu. Wah, keren banget Dan ya. larinya kalau yang bulan Desember itu sesuai usia UGM. Berarti kalau tahun ini nanti 2024 75 ya? iya 75. Berarti 75 kilo? Iya. Wow. Wow, termasuk yang perempuan juga, Mbak. Oh, ada yang relay. Nggak harus semuanya full. Bisa Bisa berhenti. Bisa ikut 1 kilometer aja gitu. Oh, enggak. Mungkin saya setengah kilo aja kali ya. 100 meter udah. Kalau relay kemungkinan kalau 75 nanti dibagi 5. Jadi Oke, 15. per 15. Tapi yang full course 75 juga ada. Wah, kalau 75 kilo itu startnya biasa dari UGM, Mbak? Dari UGM nanti muter-muter ke area-area ikonik di Jogja. Wah, Itu lumayan ya dengan panasnya Jogja, tapi tidak menutup kemungkinan malam gitu. hari. Oh, malam. Jadi kita startnya itu kan kalau puncak acara Dies di GSP itu kan ada malam alumni ya kalau nggak salah. Nah itu nanti Bu Rektor, kalau sekarang kan Bu ya, Bu Rektor itu flag off. Terus kemudian setelah flag off beliau masuk ke GSP untuk acara yang di GSP. Terus kemudian nanti pas finish beliau menyambut waktu finishnya gitu. Jadi finish startnya malam, finish pagi. Wow. Sepanjang malam. Oh, Iya. Sepanjang malam berlari gitu. Kalau kita tidur. Iya, kita tidur sih. Kita tidur. Terlihat sekali ada di badan kami yang sama-sama tidak sehat. Nah, teman-teman, kan ini ada dari Taman Nasional Alas Purwo dan ada dari pelari ini. Sebenarnya kalau disambung-sambungnya sih sebenarnya agak nggak nyambung gitu ya. Cuman kita dapat bocoran ya Bin ya dari ya biasalah orang dalam. Katanya nih bakal ada kolaborasi nih dari TNAP, klub sama UGM. Nah kalau boleh tahu kolaborasinya nih seperti apa sih Ibu dan Mbak? Nah ini kan tadi kan baru ada 2 event nih ya Mbak Nana ya. Nah rencananya memang dari rangkaian Dies di UGM itu akan ada event ketiga. Event ketiga itu yang tadi disambungin juga sama Alas Purwo. Jadi ceritanya kan tahun lalu Bu Rektor dengan beberapa sivitas akademika berkunjung ke Alas Purwo. Kemudian kami berdiskusi, ngobrol-ngobrol, kemudian kayaknya asik nih kalau tahun depan kita bikin event yang kerjasama UGM dengan Alas Purwo, Taman Nasional Alas Purwo. Salah satunya untuk event-event yang sport tourism. Nah kebetulan ternyata ada klub kan yang sudah jago lari menyelenggarakan event. Nah inilah kemudian kami berkolaborasi dengan klub, dengan UGM, Kagama untuk tahun ini kita coba adain Alas Purwo Jungle Run. Berarti lari di dalam Alas Purwo. Betul. Keren banget ini, benar UGM mengadakan sebuah event yang mana kita lari tapi dalam alas gitu, dalam hutan. Wah keren banget Ibu. Tapi sebenarnya pencetus ide ini pertama kalinya itu siapa Ibu? Dari pihak UGM ya atau Alas Purwonya sendiri? Dua-duanya ya kali ya, karena kita tadi ngobrol-ngobrol itu ya. kemudian kebetulan juga obrolan tahun lalu itu nyambung nih ketika di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi Taman Nasional Alas Purwo ini kan di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini tahun ini di KLHK itu akan ada event lari di beberapa taman nasional dan taman wisata alam. Nah, jadi klub deh nyambung. Terus ada Jungle Run yang bareng dengan UGM di Alas Purwo. Dua-duanya punya ide. Nah kalau boleh tahu, tadi kan karena kita runnya berarti di Alas Purwo ya Bu, yang jauh dari Jogja gitu. Nah kalau buat pesertanya sendiri, itu apakah dari Sivitas Akademika UGM dan alumni UGM atau bisa untuk masyarakat umum nih?
Untuk umum. Untuk umum. Semua boleh ikut. Nah, tapi kalau syarat dan ketentuan lebih detail kayaknya Mbak Nana lebih ngerti nih. Kalau pelari boleh segala umur atau gimana nih Mbak? Kalau pelari untuk trail ya, itu biasanya minimal usia 12 tahun. Oke. Tidak ada maksimalnya. Berarti boleh ikut. Oh, Mbak berarti Giska, Mbak boleh Bintang ikut. boleh ikut. Aduh, Bisa dong. Aduh. Nanti Kita latihan dulu ini. gas ke Banyuwangi. Iya. Terus juga kan ini kita larinya bakalan dalam hutan ya Bu, Mbak. Kira-kira jarak larinya itu bakalan tetap 75 kilo apa gimana? Kan biasanya kalau di Kita akan- event maraton atau lari kan biasanya ada yang 5K, 10K, 15K. Nah, kalau di event ini bakalan berapa kilo nih larinya? Kayaknya sementara 5K sama 5, 10K. 10. ya. Terus nanti track runningnya itu bakalan yang kayak jalan setapak itu apa udah disiapin gitu Mbak? Kan mungkin dalam alas ya, dalam hutan yang mana takutnya nanti kesandung akar pohon atau gimana? Gak gitu dong. Ada ini sih sebetulnya kan di Alas Puro ada berbagai macam medan. Ada yang jalan aspal, ada yang jalan makadam, ada yang mungkin pasir pantai. Nah ini nanti tinggal kita Disusun pastikan gitu lagi ya. ya mana yang paling menarik lah. Tapi semua rute itu menarik. Wah, Jadi pengen ikutan ini. iya. Kalau ini mah kita langsung Iya. sana nih. Catat aja nanti. Tapi Jadwalnya justru- kosong kan. Justru kalau di trail run itu misalnya tadi yang Kesangkut kayak ada akar itu tadi. pohon yang jatuh melintang, kemudian ada akar, itu justru malah yang Bikin- pada mereka tantangannya cari bikin itu. asik Iya, gitu ya. gitu. Lagi lari terus loncat, lompat gitu. Bukan langsung blok. Nah, terus kan ya siapa sih yang nggak tahu Banyuwangi? Pasti kalau misalnya kita searching, apalagi Alas Purwo ya Bu, mohon maaf, tapi kalau kita searching di YouTube pasti adanya uji nyali Alas Purwo atau menantang menantang mistis di Alas Purwo gitu. Nah sebenarnya nih aman gak sih Bu kalau kita bakal melaksanakan lari di Alas Purwo ini? Apalagi kan tadi Ibu bilang katanya banyak banget nih hewan-hewan kayak harimau, terus banteng. Gimana kalau misalnya tiba-tiba lari terus ternyata ada hewan-hewan buas gitu? Apakah aman ini untuk pelari Bu? Insya Allah aman. Itu tadi kan ada berbagai macam rute dan Taman Nasional itu ada berbagai zonasi. Kita akan melalui zona-zona yang memang aman untuk dilintasi pelari. Jadi kalaupun ada satwa yang ditemuin di jalan, satwa yang tidak mengganggu lah ya. Tapi Merak nanti apa gitu. kira-kira kan bakalan rame ya Mbak. Itu nggak akan ngeganggu, mungkin nanti satwanya keganggu atau stres karena keramaian. Dan Nggak, biasanya nggak. larian itu pakai kita- peluit-peluit gitu kan ya Mbak biasanya. Buat star gitu. Kayak peluit gitu. Oh ya, memang ada batas desibelnya sih, Oh, ada maksudnya batas desibel. biar nggak mengganggu ekosistem ya. Jadi kita pilihkan rute yang tidak mengganggu satwanya. Iya, oh, baik. Aman. Oke, tadi kita belum nyinggung tentang tanggal pelaksanaan nih Bu. Kira-kira event ini bakal dilaksanain kapan sih Bu dan Mbak? 25 Agustus ya. Jadi kosongkan jadwal di 25 Agustus. Oke teman-teman catat Kita ya teman-teman. 25 Agustus. sama-sama lari di Alas Puro. Ini udah langsung dapat tempat kan Ibu ya? Mungkin udah langsung kita kasih ini dikosongin Mbak, nomor gitu. khusus beliau berdua nih. 25 Iya. Agustus kasih nomor kita 0001. Boleh. Kalau misalnya kita lari tadi kan katanya ada disiapin jalurnya sendiri ya Bu yang nggak mengganggu ekosistem. Nah tapi kalau misalnya kayak gitu kan nanti paling kita lihatnya cuman tanaman-tanaman doang ya Bu. Bisa nggak sih kita juga ikut lihat binatangnya gitu Bu? Bisa. Nanti kan di rute itu tidak jauh juga dari lokasi tadi yang Savana Sadengan, bisa lihat banteng, merak dan sebagainya. Kemudian ada event tambahan nanti juga bisa ikut melepas tuke. Wah, asik banget. Kayak abis lari terus bisa langsung berwisata Iya, gitu ya. iya. Wah, keren sih. Lari bonusnya wisata nih. Kemarin tuh kami dapat video kiriman dari mas-mas yang ikut survei ke sana Bu. Ada tuh yang dikejebak monyet Bu. Kalau misalnya kita lari apakah bakalan ketemu monyet dan terjebak monyet atau gimana nih Bu? Kemarin lari kejebak monyet nggak Mbak? Saya enggak. Anu kali, itu Gangguin monyetnya kali ya. ngantongin makanan kali. Berarti nggak boleh ya kalau ngantongin makanan gitu Bu? Ya sebetulnya monyet-monyet itu kan dibiarkan liar di kawasan, dia punya makanan sendiri di hutan gitu. Nah, kadang-kadang pengunjung itu suka ngasih makan ke mereka, padahal ada larangan tuh, dilarang memberi makan monyet karena bisa merubah sifatnya liar itu kan. Nah, itu kemudian dia jadi kebiasaan mungkin lihat
pengunjung itu dikiranya mau ngasih makanan. Oh ya benar. Terus mencium bau makanan, wah dikejar itu Bu. Siapa diperhatiin juga larangan-larangan di Iya. tempat kita lari Iya. nantinya. Diperhatikan juga apa-apa yang harus dibawa nantinya. Kalau misalnya teman-teman tertarik, ingat 25 Agustus ya teman-teman. 25 Agustus dan juga jadi catatan ya bagi teman-teman untuk selalu care dan pantauin apa aja larang-larangan yang ada di Alas Purwo ya Bu ya. Iya. Termasuk tadi yang mistik-mistik itu kan sebetulnya kalau dikembalikan, kalau niat awal kita datang ke sana tidak untuk mengganggu baik itu satwanya maupun makhluk Tuhan yang lain, itu insya Allah aman. Berarti kalau ketempelan habis dari sana ya nggak tahu ya teman-teman. Yang penting niatnya baik. Nah kalau misalnya harapannya nih untuk teman-teman, mungkin teman-teman UGM, Kagama juga dan masyarakat umum yang bakal ikut acara ini, boleh dong disampaikan harapan untuk mereka gitu nantinya Bu dan Mbak. Kalau dari kami yang jelas pertama kami ingin memperkenalkan Taman Nasional Alas Purwo yang sesungguhnya ya. Tadi kalau di searching di medsos yang didapetin di googling mistiknya itu, padahal enggak seperti itu. Memang ada unsur-unsur seperti itu masih tidak bisa dihilangkan kepercayaan masyarakat di sekitar, tapi sebetulnya Alas Purwo ini banyak potensinya. Tadi hutannya, sumber airnya, satwanya, tumbuhannya itu yang penting fungsinya untuk masyarakat di sekitar maupun kalau sekarang ya dari secara luas ini kan global warming dan sebagainya itu kan keberadaan hutan konservasi ini sangat dibutuhkan dan harapannya dengan ini disampaikan ke publik secara luas maka kemudian partisipasi masyarakat dalam menjaga kawasan hutan itu juga akan meningkat. Nah kalau tadi dari pihak Alas Purwonya kan sudah menyampaikan harapannya ya Mbak. Terus kalau untuk dari klub ini sendiri untuk para Kagama yang mungkin tertarik nih untuk lari di event kolaborasi ini Mbak. Kalau dari Kagama Lari untuk berbagi, kita sih salah satu tujuan klub itu kan memasyarakatkan aktivitas yang menyehatkan, dalam hal ini lari. Jadi kalau kita sendiri semakin banyak orang yang itu tertarik untuk ikut lari, semakin baik. Dan kemudian biasanya event-eventnya Kagama itu sekaligus menjadi ajang reunian. Asik Jadi banget itu. misalnya ini kalau Bu Novita dari kehutanan gitu. Kehutanan. Ya berarti Kagama Hut misalnya mau mengadakan reuni akbar Sekalian sekalian ketemu di di situ. Alas Purwo dan di luar waktu event Jungle Run ini itu kan kita nggak mungkin lari lewati hutan itu sendiri, ntar takut kenapa-kenapa kan, mungkin risikonya banyak gitu. Nah mumpung ada dan nanti difasilitasi misalnya pas di jalur yang hutan itu ada yang jaga polisi hutannya gitu, mumpung ada kesempatan kita bisa nyobain lari di Alas Purwo. Nanti kan pasti teman-temannya loh bisa apa dilariin, kayak gitu. Berarti ini event lari pertama Ibu yang diadain di Alas Purwo? Sebetulnya pernah tahun 2019 kalau tidak salah pernah juga. Sebelum COVID ya berarti? Iya. Nah itu tadi teman-teman kita udah dengerin gimana kolaborasinya klub TNAP dan UGM di event Alas Purwo Jungle Run. Kapan lagi nih teman-teman bisa ikut lari di Alas Purwo? Kesempatan yang langka banget ya teman-teman bisa ikutin. Nah kalau misalnya teman-teman mau ikut, catat tanggalnya tanggal 25 Agustus tahun 2024 dan teman-teman bisa akses informasi resminya di Instagramnya UGM, kemudian ada di Instagramnya Alas Purwo dan Instagram dari Klub Runners UGM. Nah karena kita udah ngobrol panjang banget, mungkin saatnya ini kita say goodbye untuk teman-teman di rumah. Dan see you di podcast selanjutnya. Bye.